Ya teman-teman, ini adalah episode ke-9 perjalanan touring kita Bekasi Bali, Bali Bekasi. Ini adalah perjalanan kita pulang dari Bali menuju ke Bekasi. Nah ini adalah part dimana perjalanan kami dari Pelabuhan Ketapang menuju ke Kota Malang. Tadinya kami akan menuju ke Jember teman-teman. Tapi begitu sampai di Jawa, ngelihat sebelah kiri, sebelah selatan itu udah mendung banget. Akhirnya kami mutusin oke, kita ke Malang aja lewat Pantura. Jadi kita akhirnya batalin lewat Jember karena memang lakinya sudah mendung banget. Dan pada episode kali ini juga gak serunya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum menonton dari episode pertama, silakan tonton episode pertama sampai selesai. Karena nanti playlistnya akan ada di kanan atas ya, silakan diklik, itu playlistnya ada seru semua. Oke teman-teman, episode kali ini juga akan serunya, jadi tonton sampai habis, jangan di skip-skip. Mari kita mulai videonya. Jam 11.51 sampai Baluran. Yoi. Ntar aja direkam suaranya. Teman-teman, sekarang udah jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Tadi kita nyebrang kapalnya cepet banget ya, cuma setengah jam kayaknya di laut udah nyandak. Jadi sekarang kita nggak ke Malang, udah booking hotel di Malang, 2 malam lagi di Malang. Jadi besok mungkin gue mau riding ke Bromo. Si Nona nggak mau katanya dia mau ngadem ke hotel, jadi kita besok riding sendiri. Dari sini ke Malang masih 4 jam estimasi ya. Semoga aja nggak hujan, cuacanya bagus. Kita lagi lumayan siang di Mas Mbak Lika. Ini masih Pantura sih, masih Situ Bondo. Oke, kita lanjut lagi ya. Habis kita makan. Teman-teman, kita habis makan di Mbak Lika. Tadi jam 1 kita makan, setengah jam makan di situ. Pesan tahu seporsi, datangnya sabrok. Iya, dia ada saung-saungnya juga, jadi buat istirahat enak. Oke, kita lanjut lagi ke Malang, masih 4 jam perjalanan. Nanti dari Probolinggo kita belok ke kiri. Paling nanti 1 kali rest lagi. 2 jam perjalanan kita rest lagi. Jam 1.15 keluar kota Situbondo. 1.57. Hayayang. Apanya? Oke teman-teman, setelah keluar dari kota Situbondo, kami pun masuk ke Pantura. Dan di depan itu terlihat pegunungan yang ada Gunung Ringgitnya. Itu indah banget teman-teman. Kalau lewat sini itu gua tuh paling suka lewat sini gitu. Karena pemandangannya itu bagus. Teman-teman bisa lihat di depan tuh udah kayak Jurassic Park ya. Cuman kurang dinosaurus doang gitu.
Jadi itu bagus banget teman-teman. Teman-teman bisa lihat di depan itu pemandangannya tuh oke banget sih. Nah nggak jauh dari sini kita akan sampai ke Python ya. Nggak jauh dari sini sih. Nah pada waktu itu di sepanjang jalan itu banyak yang jualan kelapa teman-teman, kelapa muda. Tapi nggak tahu kenapa ketika harus balik pada kali ini yang jualan jarang sih. Padahal waktu sekitar 2 tahun lalu ketika kami sini tuh banyak yang jualan. Gue kepengen sih kayaknya ke Gunung Ringgit tuh kayaknya seru ya. Ya ini kita udah sampai yang sebelah kanannya laut. Ini juga ketika kita berangkat tuh ada kecelakaan di sini, adu banteng mobilnya karena jalurnya kecil. Terus pada ngambil jalan ya beginilah, banyak yang tabrakan gitu. Di sini juga enak banget teman-teman buat nyantai ya. Cuma karena melihat kondisi cuaca yang sudah mulai mendung, akhirnya kami membatalkan niat untuk istirahat di daerah sini. Akhirnya kami gas lagi menuju ke Probolinggo. Ini gue nanti akan jelasin kenapa gue gak pakai sarung tangan. Hujan. Isi bensin lagi 95.000. Baru jalan ada hujan. Terus lagi isi di makan ya. Soalnya nggak hujan sih. Ada berhenti hujan ya? Enggak, kalau segini masih aman. Masih rekam. Ya teman-teman, setelah berhenti untuk ganti GoPro, akhirnya adaptor mic-nya aku cabut karena dia kan nggak waterproof ya. Akhirnya sekarang pakai waterproof case-nya karena aku nggak mau beresiko. Karena ketika pertanyaan pertama itu GoPro 7 gue juga sama, gue pikir dia tahan air, ternyata kemasukan air dan rusak, mati total. Ini kita udah sampai lagi di Python teman-teman. Ini di sebelah kanan itu adalah PLTU Python dan jalan. Halo teman-teman, ini udah jam 2:30 ya. Kita rest lagi di Besuki di Alfamart beli minum. Panas, jadi beli minum dulu belum dingin. Kayaknya setelah 3 jam lagi kita nyampe di Malang. Kita lagi nyantai dulu lah. Pokoknya juga bandingin dulu, saya cuacanya panas banget. Jam 6 jam 7 dan banyak malam. Habis itu mandi air dingin, istirahat, besok ke Bromo. Ya teman-teman, ketika berhenti di Indomaret, gue masih belum sadar ada satu hal. Dan ternyata dompet gue itu jatuh. Jadi itu benar-benar satu hal yang gue sesali banget karena apa, gue lupa buat ngeresleting si kantong jaket. Akhirnya dompet gue jatuh beserta isinya semuanya hilang. Dan ini gue baru nyadar ketika si Nona bilang, kok kantong jaketmu kok kebuka gitu loh, ada apa, kamu naruh apa di situ? Ada dompet, gue bilang. Ini nggak ada loh, dia bilang. Akhirnya gue nepi dan gue cek, ternyata dompetnya emang nggak ada. Terus bongkar tank bag segala macam, dompet juga nggak ada. Jadi dompetnya benar-benar hilang teman-teman. Nah setelah itu gue juga masuk ke arah Pasuruan. Dan ternyata di Pasuruan itu banjir besar teman-teman. Ternyata Pasuruan itu hujan deras dari tadi siang katanya. Dan hujannya itu merata banget. Jadi akhirnya ada beberapa ruas jalan yang memang tergenang banjir ya. Oh iya, balik lagi dompet. Nah, dompet gue itu jatuh beserta isinya. Ada STNK 3, SIM 2, terus kartu-kartu ATM, KTP, NPWP. Uang sih gak seberapa teman-teman. Karena ketika berhenti ngisi bensin di Python tuh gue ngambil uang. Tapi gak tahu kenapa Nona minta gitu. Sini uangnya aku aja yang megang.
gua kasih sebagian ke Nona, jadi di gua tuh sisa dikit. Jadi puji Tuhan uang kita itu nggak hilang semua gitu loh. Nah di sini kita belok kiri teman-teman. Nah belok kiri ternyata anjir tinggi banget. Dan sini ada satu orang yang bawa motornya kencang banget sampai diteriakin sama warga situ. Tuh. Itu bener-bener ya si bapaknya sampai nyebut lo kenceng banget. Nah ternyata kita diarahkan melewati lawang teman-teman. Nah setelah melewati lawang ini akhirnya gue ketemu kantor polisi dan gue mau bikin laporan di kantor polisi tersebut kalau kendaraan gue hilang dan gue sama sekali nggak punya surat-surat, terutama surat motor ya. Karena yang penting kan STNK dan SIM, nah itu nggak ada, udah hilang semua gitu teman-teman. Itu benar-benar bikin stres banget dan bikin gue kepikiran banget kenapa gue bisa goblok banget, pikunnya kebangetan gitu loh. Ya teman-teman, kita setelah melakukan pelaporan, gue dan teman-teman juga berjalan lagi menuju ke Malang dengan kondisi hati yang masih menyalahkan diri sendiri sebenarnya sih. Kenapa gue bisa lupa kalau gue nyimpen dompet dan gak gue sleting gitu loh. Dan ngurusnya setengah mati teman-teman. Nanti gue bakal bikinin satu video mengenai buat ngurus ini semua ya, karena memang buat teman-teman yang mau tahu cara mengurus STNK hilang, SIM hilang, nanti akan gue bikinin satu video tersendiri sebagai penjabat. Purwosari udah mau masuk Malang, tapi hujan, jadi dia lagi pakai sepatu dulu, biar hanya kotor. Bad news, dompet aku jatuh, sama semua isi-isinya, KTP, STNK, SIM semuanya jatuh. Jatuh juga nggak tahu di mana. Ya, namanya juga live. Live clip. Namanya juga hidup lah. Terus sekarang kita pulang dari Pasuruan atau rumah itu nggak punya identitas sama sekali. Kan nggak pegang identitas. Sudahlah, semoga ada orang yang nemuin dan di situ ada KTP semua, ada kartu nama kejual di situ. Kayaknya sih ada deh. Terus semoga aja dibalik. Oke. Ya kita sekitar 30 menit sampai Malang. Ya teman-teman, setelah istirahat sebentar, minum, terus Nona juga pakai sepatu buat jas hujannya. Kami melakukan perjalanan menuju kota Malang. Kota yang memang enak banget sih kota Malang teman-teman. Kota Malang itu suhunya dia lebih dingin daripada Bandung dan juga makanannya itu banyak. Nah kebetulan sekali hotel yang kami inapi selama 2 hari ini berada di pusat kota yang rame banget dikunjungin orang. Jadi situ juga banyak banget kuliner dan banyak makanan yang bisa kita coba di daerah situ. Nah ini masih hujan ya teman-teman ya ketika kami masuk kota Malang. Dan memang sudah mulai gelap. Mau masuk kota Malang jalanan lumayan padat. Akhirnya sekitar jam 7 malam kami sampai juga di hotel. Dan buat beristirahat agar besok gua mau melanjutkan perjalanan ke Bromo. Karena Nona gak mau ikut, jadi gue bakalan jalan sendiri ke Bromo teman-teman. Ini salah satu hotel yang gue rekomendasiin kalau teman-teman nginep di Malang. Hotelnya enak dan di pusat kota banget.
Oke teman, sekarang jam 7 malam, kita udah sampai di Malang, di hotel tempat kita nginep. Perjalanan itu kita mulai dari jam 8 ya, dari pagi, jadi 11 jam plus penyeberangan. Terus berhenti, tadi juga berhenti di kantor polisi buat lapor. Dompetku hilang, 1 dompet hilang semua, STNK, KTP, SIM, kartu-kartu bank itu hilang semua. Jadi akhirnya tadi berhenti dulu buat transfer dana dulu, pindah-pindahin dulu semua, sama ke kantor polisi buat lapor kehilangan. Kok bisa gitu? Jadi kejadiannya pas di Python tuh ke ATM ngambil duit lah, karena uang cash udah nggak ada. Nah, aku masukin uang ke dompet. Untung nonanya minta uang ya. Jadi sini aku aja pegang uangnya, aku kasih ke nona. Dipegang lah sama dia kan. Nah, dompetnya aku masukin ke kantong jaket. Itu aku nggak tahu itu aku setting apa enggak ya. Terus kita jalan. Terus karena GoPro gue habis baterainya, berhenti lagi buat ganti baterai GoPro sebentar. Nah, kayaknya sih habis ganti baterai GoPro si ini kantong jaketnya nggak aku setting, jatuh lah tuh dompet. Ngehnya itu pas sudah di Pasuruan, kita mau belok ke Lawang dong, mau ke Malang baru karena si nona megang kantong jaketnya, ini kok nggak ditutup, ada apa isinya, ada dompet. Aku bilang nggak ada, ini nggak ada apa-apa. Ya udah panik dong, berhenti cek nggak ada. Akhirnya kita mampir ke kantor polisi. Ya begitulah. Ini baliknya ke Jakarta masih ngurusin semua surat-surat yang hilang. Untungnya semuanya difoto, ada fotonya. Jadi ngurusnya lebih gampang karena kita punya fotonya semua. Nah, kalau STNK itu ada di sinyal semua, jadi lebih enak. Oke, itulah. Oke teman-teman, begitulah kejadian kesialan yang gue lewatin, kebodohan gue. Dan nextnya videonya kita akan riding lagi ke Bromo, melihat keindahan Bromo, dan riding lagi dengan keindahan jalan di Bromo. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang nonton. Like video ini kalau suka, dan dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman ya. Oh ya, jangan lupa selalu dengan helm pengendara dan jangan merokok di bawah motor karena berbahaya buat teman-teman kita yang di belakang. Terima kasih buat teman-teman yang nonton dan jangan lupa di subscribe. Dan salam muter-muter.